Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama Bu Titik di sini. Kita akan mempelajari pelajaran kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1, yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Yang pertama, kita pelajari Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan kalimat pendukung dari teks bacaan. Ya, di sini ada satu paragraf. Dalam paragraf ini, kita akan berusaha menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ingat, gagasan pokok hanya ada satu dalam satu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu dalam satu paragraf. Karena gagasan pokok adalah ide dari paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah pengembangan dari gagasan pokok. Dalam teks ini dapat ditemukan gagasan pokoknya adalah percobaan tentang bunyi. Sedangkan gagasan pendukungnya ada beberapa, yaitu 1. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. 2. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 3. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. 4. Udin dan Beni membawa benang kasur. 5. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. 6. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Jadi dalam satu paragraf hanya satu gagasan pokok, dan kalimat-kalimat yang lain merupakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung, yaitu pengembangan dari gagasan pokok. Ya, di sini ada satu paragraf. Silakan dibaca. Dan tugas kalian adalah 1. Tentukan gagasan pokok pada paragraf di atas. 2. Tentukan gagasan pendukung pada paragraf di atas. Next, pelajaran berikutnya adalah IPA. Tujuan dari pembelajaran IPA yaitu 1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu memahami proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran secara runtut. 2. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. Lalu apa itu bunyi? Bunyi adalah hasil getaran suatu benda. Benda bergetar apabila benda tersebut bergerak bolak-balik di sekitar kedudukan yang seimbang. Jadi setiap benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi dan benda tersebut disebut sebagai sumber bunyi. Lalu bagaimana telinga dapat merasakan getaran? Getaran bunyi mengenai gendang telinga. Saat itulah gendang telingamu bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Karena pada bagian dalam telinga terdapat saraf yang menghubungkan ke otak, sehingga kita dapat merasakan, membedakan bunyi apa yang kita dengarkan tadi. Ya, ini ada gambar alat pendengaran. Alat pendengaran manusia dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Bagian tengah ada tulang pendengaran, ada gendang telinga, dan ada tingkap jorong. Bagian dalam ada saluran setengah lingkaran, ada saraf, ada koklea, dan ada saluran eustachius. Ini ada tugas kalian di rumah. Buatlah sebuah percobaan tentang proses terjadinya bunyi. Kemudian tulis hasil percobaan kalian secara sistematis. Tentukan bahan-bahan yang kalian gunakan untuk percobaan. Prosesnya seperti apa, kemudian hasilnya apa. Silakan dikerjakan di rumah, berdiskusi bersama orang tua ataupun saudara. Selanjutnya adalah pelajaran IPS.
Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. 2. Setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Ya, kerjasama yaitu kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama memiliki manfaat yang sangat besar, di antaranya adalah pekerjaan cepat selesai dan pekerjaan menjadi terasa lebih ringan. Sedangkan toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu. Contohnya adalah toleransi antar umat beragama. Jadi, kita dengan teman yang berbeda agama harus saling menghormati dan menghargai agar tetap terus terjalin persatuan dan kesatuan. Ya, tugas kalian, ceritakan tentang pengalamanmu dalam bertoleransi dan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Bebas, sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Pasti punya pengalaman dengan teman yang berbeda agama. Ceritakan ya. Ya, akhirnya selesai pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.